Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rahasia Akhirat. Semoga sahabat selalu sehat walafiat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sebab masuknya Idris alaihissalam ke dalam surga. Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa sebab masuknya Idris alaihissalam ke dalam surga adalah karena telah dinaikkan setiap hari dan siang amal dia yang banyaknya seperti amalnya seluruh penghuni bumi. Kemudian malaikat maut sangat suka kepadanya dan meminta kepada Allah untuk memberi izin mengunjungi Idris alaihissalam. Allah lalu memberinya izin dan dia pun pergi mengunjungi Idris alaihissalam dalam bentuk manusia dan duduk di sampingnya. Pada saat itu Idris alaihissalam sedang melakukan puasa 1 tahun. Dan ketika waktu berbuka sudah dekat, maka malaikat akan datang dengan membawa makanan dari surga dan Idris memakannya. Dia berkata kepada malaikat maut, "Kamu juga makan makanan itu." Namun malaikat maut tidak memakannya. Kemudian Idris berdiri dan bersibuk diri dengan ibadah, sedangkan malaikat maut duduk di dekatnya hingga fajar muncul dan matahari sudah keluar dari tempatnya. Idris menjadi heran dan berkata, "Hei kamu, maukah kamu berjalan-jalan bersamaku hingga kamu menjadi bahagia?" Malaikat maut berkata, "Aku mau." Keduanya lalu berdiri dan berjalan hingga keduanya sampai pada perkebunan. Malaikat maut berkata, "Apakah kamu memberi izin aku untuk mengambil dari perkebunan dan makan?" Idris berkata, "Subhanallah, kemarin kamu tidak mau memakan makanan yang halal, tetapi sekarang kamu ingin memakan barang haram." Keduanya lalu berjalan hingga 4 hari dan Idris melihat sesuatu yang tidak biasanya pada diri orang yang menyertai dia itu. Dia berkata, "Sebenarnya kamu itu siapa?" Dia menjawab, "Aku adalah malaikat maut." Idris bertanya, "Apakah kamu yang mencabut para ruh?" Dia menjawab, "Iya." Idris bertanya, "Kamu telah bersamaku selama 4 hari. Lalu apakah kamu telah mencabut ruh seseorang?" Dia menjawab, "Iya, aku telah mencabut banyak sekali ruh. Ruh semua makhluk bagiku adalah seperti nampan yang aku mengambilnya seperti kamu mengambil suapan makanan." Idris bertanya, "Hei malaikat, apakah kamu datang kemari untuk berkunjung ataukah untuk mencabut nyawaku?" Dia menjawab, "Aku datang kemari untuk berkunjung dengan izin Allah." Idris berkata, "Hei malaikat maut, aku punya hajat kepadamu." Dia bertanya, "Apa hajatmu?" Idris berkata, "Hajatku adalah kamu mencabut ruhku. Kemudian Allah menghidupkan aku lagi hingga aku bisa beribadah kepada Allah setelah aku merasakan pahitnya kematian." Dia menjawab, "Aku tidak akan mencabut ruh seseorang kecuali dengan mendapatkan izin Allah Ta'ala." Kemudian Allah menurunkan wahyu, "Cabutlah ruh Idris." Seketika itu juga malaikat maut mencabut ruh Idris alaihissalam dan Idris pun menjadi mati. Malaikat maut kemudian menangis dan meminta supaya dia menghidupkan kembali sahibnya Idris. Allah lalu mengabulkannya dan menghidupkan Idris. Malaikat maut bertanya, "Hai saudaraku, bagaimana kamu menemukan rasanya kematian?" Idris menjawab, "Hewan ketika dikelupas kulitnya pada saat dia masih hidup, maka rasa pahitnya kematian 1000 kali lipat sakitnya dari itu." Malaikat maut berkata, "Yang aku lakukan kepadamu adalah yang paling halus yang belum pernah aku lakukan sebelumnya." Idris berkata, "Hai malaikat maut, aku punya hajat lain kepadamu, yaitu aku ingin melihat neraka jahanam sehingga aku bisa beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah aku melihat siksa, belenggu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya." Dia menjawab, "Bagaimana aku bisa pergi bersamamu ke neraka jahanam tanpa mendapatkan izin?" Kemudian Allah memberikan wahyu, "Pergilah bersama Idris ke neraka jahanam." Dia lalu pergi bersama Idris ke neraka jahanam dan dia bisa melihat segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah untuk musuh-musuhnya, yang berupa rantai, belenggu, dan siksa berupa ular, kalajengking, api, kayu, zakum, dan air panas.
Kemudian keduanya kembali dan Idris berkata lagi, "Aku punya hajat lagi, yaitu aku ingin kamu membawaku ke surga hingga aku melihat apa yang ada di dalamnya, yang telah diciptakan oleh Allah untuk hambanya, sehingga akan menjadi bertambah ketaatanku." Malaikat maut kembali berkata, "Bagaimana aku bisa pergi membawa kamu ke surga tanpa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu Allah menurunkan wahyu, "Pergilah bersama Idris ke surga." Keduanya lalu pergi dan berhenti di pintu surga. Idris lalu melihat kenikmatan yang agung, pemberian yang sempurna, pepohonan dan buah-buahan. Idris berkata, "Wahai saudaraku, aku telah merasakan pahitnya kematian dan aku telah melihat menakutkannya jahanam. Lalu, mengapakah tidak kamu meminta kepada Allah untuk memberi aku izin masuk ke dalam surga dan aku meminum airnya, supaya menjadi hilang rasa pahitnya kematian dan menakutkannya jahanam?" Lalu malaikat maut meminta izin kepada Allah dan Allah memberi izin untuk masuk ke dalam surga lalu keluar lagi. Idris lalu masuk surga dan menaruh kedua sendalnya di bawah sebuah pohon surga lalu dia keluar dari surga. Dia kemudian berkata kepada malaikat maut, "Aku telah meninggalkan sendalku di dalam surga. Kembalikan aku ke surga lagi." Dia lalu kembali dan masuk ke dalam surga dan tidak mau lagi keluar darinya. Malaikat maut lalu berteriak, "Hai Idris, keluarlah." Idris menjawab, "Aku tidak mau keluar karena Allah telah berfirman, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan aku telah merasakannya. Dia telah berfirman, sesungguhnya pasti akan mendatangi neraka jahanam, dan aku juga telah mendatanginya. Dan dia telah berfirman, dan tidaklah mereka akan dikeluarkan dari surga. Lalu siapa yang akan mengeluarkan aku dari surga?" Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut, "Biarkan dia, karena aku telah memutuskan dia sejak zaman ajali kalau dia termasuk penghuni surga." Dan Allah telah memberitahu tentang kisah Idris kepada Rasulnya dengan bersabda, "Dan sebutkanlah dalam Alkitab cerita Idris." Terima kasih telah menonton channel ini. Wallahu a'lam bishawab.